Fakta sidang perkara narkoba Teddy Minahasa, nego dengan bandar Taiwan hingga polisi suka nyambung. Maksudnya bukan suatu perintah, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak, seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, tiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Kemudian saya bilang saya belum mau menyatakan bersedia atau tidak. Saya akan ketemu dulu dengan Teddy Minahasa, saya mau tanya dulu dengan dia. Dari pertemuan saya sama Teddy Minahasa, saya memperoleh bukti bahwa 3 kali pemeriksaan tes urin dia negatif. Persidangan kasus narkoba yang menyeret sejumlah anggota kepolisian termasuk mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa masih terus bergulir. Beberapa pengakuan dari terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakbar ini menarik perhatian warganet di media sosial. Misalnya, warganet Twitter ini mengaku terkejut dengan keterangan yang menyebut bahwa Teddy Minahasa langsung ke perusahaan sabu di Taiwan dan melakukan nego harga pengiriman. Di mana isi Twitter tersebut pada ngikut sidang TM gak? Menurut gua ini lebih parah daripada FSC. Walau sama-sama parah, TM lebih parah. Langsung ke perusahaan sabu coy, Taiwan, nego harga pengiriman per 1 ton sabu yang lolos harus dikirim 2 ton buat ditangkap yang 1 ton. Tapi dia mintanya per 1 ton yang lolos dibayar 100 M. Pakai kayak gini udah berapa yang dia lolosin itu? Kata pengunggah. Tweet ini menarik perhatian hingga menuai lebih dari 240.000 tayangan dan 2.000 suka dari pengguna pada Minggu 19 April. Lantas seperti apakah pengakuan yang menyebut terdakwa Teddy Minahasa pergi ke Taiwan dan melakukan negosiasi sabu? Diberitakan Kompas.com, pengakuan negosiasi itu diungkap oleh terdakwa lainnya Linda Pujastuti dalam persidangan pada Rabu 15 Maret. Linda menerangkan Teddy meminta fee atau bayaran senilai 100 M untuk meloloskan dan mengawal 1 ton sabu dari Taiwan. Awalnya Linda ditanyai oleh penasihat hukumnya Abril Fiaripurba soal pernyataan Teddy Minahasa dalam beberapa berita acara atau BAP terkait tujuan kepergiannya ke Taiwan. Kemudian Linda pun menjawab bahwa kepergiannya ke Taiwan bersama Teddy untuk menuju pabrik sabu. Linda menjelaskan kepergian ke Taiwan bermula dari pertanyaan Teddy apakah dirinya mengenal bandar sabu. Wanita ini pun mengatakan mengenal seorang bandar di Taiwan. Linda dan Teddy pun pergi ke pabrik sabu di Taiwan lantaran operasi di Laut Cina Selatan gagal. Sebelum pergi, kata Linda, Teddy memberi tawaran kepada pabrik di Taiwan berupa buy one get one. Artinya pabrik dapat mengirim sabu ke Indonesia dengan syarat ada setengah dari barang yang ditangkap. Namun kata dia, Jenderal Bintang 20 itu justru meminta bayaran sebesar 100 miliar untuk 1 ton sabu yang diloloskan ke Indonesia. Namun permintaan Teddy tak disepakati karena dinilai terlalu mahal. Penasihat hukum pun menanyakan apakah kesaksian Linda dapat dibuktikan. Menurut Linda, dia memiliki barang bukti berupa paspor yang bertuliskan dirinya bersama Teddy bertolak ke Taiwan. Paspornya ada. Teddy Minahasa akui tukar sabu dengan tawas. Di persidangan yang digelar pada Kamis 6 Maret lalu, Teddy yang duduk di kursi terdakwa turut memberikan keterangan mengejutkan. Dikutip dari Kompas.com, dia mengirim pesan via WhatsApp kepada terdakwa lain mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Pradana untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Namun kepada majelis hakim, Teddy mengaku salah mengetik tawas menjadi trawas. Teddy berdalih, pesan itu sebetulnya bukanlah perintah, melainkan bertujuan untuk menguji Dodi selaku Kapolres Bukit Tinggi. Polisi tersebut kerap menyisihkan barang bukti. Menurut Teddy, di setiap kali ada penangkapan narkoba, dia kerap mendapatkan laporan soal penyisihan barang bukti yang dilakukan anggota kepolisian. Bahkan anggotanya sendiri juga sering kedapatan menyisihkan narkoba untuk dikonsumsi secara pribadi. Hal itu kata dia memicu tindakan untuk mengirim pesan ujian kepada Dodi. Karena fakta di lapangan, Teddy mengatakan sering mendapatkan bahwa anggotanya setiap ada penangkapan, dia sisihkan sebagian untuk dihisap sendiri. Kemudian latar belakangnya. Teddy juga menyatakan narasi ganti sabu dengan tawas itu dikirimkan untuk memperingatkan Dodi agar tidak melakukannya. Adapun dalam kasus ini total ada 11 orang yang diduga terlibat, termasuk Teddy Minahasa. Sementara 10 orang lainnya adalah Hendra Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujastuti, Samsul Ba'arif, Muhammad Nasir, dan Dodi Pradana. Teddy dan para terdakwa lain didakwa melanggar pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Persidangan kasus narkoba yang menyeret
menyeret sejumlah anggota kepolisian termasuk mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa masih terus bergulir. Beberapa pengakuan dari terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakbar ini menarik perhatian warganet di media sosial. Misalnya, warganet Twitter ini mengaku terkejut dengan keterangan yang menyebut bahwa Teddy Minahasa langsung ke perusahaan sabu di Taiwan dan melakukan nego harga pengiriman. Di mana isi Twitter tersebut pada ngikut sidang TM gak? Menurut gua ini lebih parah daripada FSC. Walau sama-sama parah, TM lebih parah. Langsung ke perusahaan sabu coy, Taiwan.